SMP kelas 1 sampai kelas 3, begitupun juga SMA, kuliah, pengetahuan yang saya miliki ya itu salah satunya mungkin berhitung. Pengetahuan berhitung, ya. Ya seperti itulah. Karena yang tidak sekolah pasti nggak bisa berhitung, Mbak, ya. Iya. Tapi kalau ngitung duit bisa ya, biasanya. Ya, saya dulu punya mbah-mbah itu, dia nggak bisa matematika, tapi kalau sudah lihat uang 100, 1000 itu tahu dia. Ya, itu salah satu, yaitu kemampuan pengetahuan tentang berhitung. Berhitung itu keterampilan atau pengetahuan ya, ini ya. Baiklah, gitu kalau dianggap pengetahuan tidak apa-apa. Sehingga, apakah pengetahuan berhitung itu kalian, Mbak Tiska, kelola seperti apa? Atau dimanfaatkan seperti apa pengetahuan itu? Ya itu misalkan, berhitung untuk di setiap harinya, ya mengelola uang itu, Pak. Misalkan Oke. uang ya, untuk keseharian misalnya untuk uang untuk makan, untuk berbelanja sehari-hari, atau, buat yang lain-lain, seperti itu, Pak. Baik, jadi pengetahuan itu dipakai untuk ngambil keputusan, Mbak, ya. Ya. Analisis, ngambil keputusan. Ya, itu betul. Jadi pengetahuan itu dipakai untuk itu. Oke, kemudian di atasnya pengetahuan itu ada yang namanya wisdom, kebijaksanaan. Sehingga orang berpengetahuan itu harus bijak. Sehingga kalau kita melihat grafiknya itu, bawahnya itu kan data, atasnya informasi, atasnya lagi adalah pengetahuan, atasnya lagi adalah wisdom, paling tinggi itu vision atau vision ya, visi. Sehingga orang berpengetahuan itu seharusnya bijak. Seorang bijak itu pasti visioner. Diharapkan visioner. Nah, sehingga kalau kita melihat sila keempat itu kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sehingga DPR atau MPR itu adalah kumpulan orang-orang yang sudah bijak, ya, orang-orang yang punya hikmat atau wisdom, ya. Jadi tidak lagi orang-orang yang sedang belajar tentang apa itu informasi, apa itu pengetahuan, tapi sudah melewati itu. Terbentuk suatu karakter yang namanya wisdom. Itu ya, contohnya tadi mengenai berhitung. Sekarang saya tanya, apa bedanya pengetahuan dan ilmu pengetahuan? Apa bedanya antara pengetahuan dan ilmu pengetahuan? Mas Januar mungkin, Mas Januar. Silakan, Mas. Apa ya bedanya pengetahuan dan ilmu? Baik, Pak. Silakan, Mas Januar. Kalau ilmu pengetahuan ini ilmu ya, Pak, ya? Ilmu itu Ya, adalah kumpulan dari pengetahuan ya, Pak? oke. Ilmu itu kumpulan dari pengetahuan. Yang telah teruji kebenarannya atau Yang telah, terjustifikasi. ya, yang sudah teruji kebenarannya. Yang sudah Yeah. terjustifikasi. Itu namanya ilmu pengetahuan ya, Mbak, Mas ya? Yeah. Oke, terima kasih. Bedanya apa dengan pengetahuan? Kalau pengetahuan ini seperti ini, kalau ilmu pengetahuan seperti ini. Apa ya, Pak, ya? Tidak apa, atau yang lainnya silahkan. Apa pengetahuan dan ilmu pengetahuan? Kalau pengetahuan itu informasi yang belum teruji, Pak, kebenarannya, Pak. Informasi yang belum teruji kebenarannya, tapi sudah terjustifikasi kebenarannya. Belum ya? Belum, Pak, kan belum teruji. Belum teruji kebenarannya.
Iya. Kan knowledge is just justification true belief. Jadi orang itu mempercayai dan itu ada yang menjustifikasi. Jadi kepercayaan yang terjustifikasi itu pengetahuan, ya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Mas Januar tadi, kalau ilmu itu adalah pengetahuan yang sudah dibuktikan secara empiris. Sehingga nanti kalau kalian membuat tesis itu, pasti akan mencari yang namanya bukti empiris. Nyebar kuesioner, wawancara, observasi, itu kan mencari fakta. Nah, ilmu pengetahuan itu adalah pengetahuan yang sudah terverifikasi dengan data-data empiris. Ya, itu namanya ilmu pengetahuan. Kalau pengetahuan belum ya. Sehingga tadi Mas Januari mengatakan pengetahuan itu bisa benar, bisa salah. Tapi orang percaya itu benar. Contohnya, bumi itu bulat atau datar? Mas Ahmad mungkin bisa jawab, Mas. Bumi itu datar atau bulat? Bulat. Waduh. Kok bisa bulat? Kok bisa bulat, Mas Dewi? Nah, apa kok bisa mengatakan bulat apa? Wong kamu juga belum melihat itu. Iya, saya belum bisa menjawabnya. Iya, kalau orang dulu memang pengetahuan dulu itu meyakini bahwa bumi itu datar. Setuju. Jangan kesana-kesana nanti kecemplung bun rokok kan gitu. Pemahaman bumi itu seperti meja. Dan itu terbukti juga loh. Kalau Anda lihat di YouTube itu, bagaimana siang dan malam dari bumi datar itu. Wah, itu luar biasa juga saya melihat. Oh iya bisa juga ya. Jadi mataharinya berputar itu, maksudnya bisa membuat bumi datar itu bisa menjadi gelap dan terang, siang dan malam. Sehingga muncul lagi pemahaman keyakinan bahwa bumi itu datar. Adakah di forum ini mempercayai itu? Bumi itu datar. Mungkin saya kepengen mendengarkan argumennya. Atau mungkin secara empiris bisa menunjukkan bahwa bumi itu datar. Karena ada bukti ya bahwa, loh Pak, kalau pesawat terbang kayak Indonesia loh, mau ke Amerika, kenapa nggak lewat Irian sana? Tapi kenapa harus lewat arah barat? Ya kan? Ke Abu Dhabi dulu, baru ke Amerika. Atau ke Cina, atau ke transit dulu ke mana. Ya. Itu kan selalu arah ke sana. Kenapa nggak arah ke timur? Wah, ini Karena jarak terlalu jauh, Pak. Jarak tempuhnya terlalu jauh. Loh kok bisa? Kan sama, Amerika itu persis di bolong itu, bumi kita itu persis Amerika. Nah, itu kan argumen-argumen yang memang dalam rangka untuk menjadikan bumi datar itu secara empiris terbukti sebagai ilmu pengetahuan. Nah, dulu namanya Galileo Galilei itu kan membuktikan bahwa bumi itu bulat. Dan dia mengkritisi kebenaran Alkitab atau kitab suci waktu itu kan. Itu yang membuat orang marah sehingga dibunuh kan, dihukum mati karena dia mencampurkan pemahaman dia dengan menyalahkan kitab ya, kitab wahyu atau kitab suci. Jadi bukan pemikiran dia yang dibunuh, tapi karena dia menyinggung perasaan kebenaran waktu itu sehingga dibunuh. Kemudian dia mengatakan juga bahwa sentralnya bukan bumi, sentralnya yang dikelilingi itu matahari. Dia mengungkapkan empiris-empirisnya, buktinya seperti ini. Ya kan? Itu waktu itu ya itu bukan kebenaran. Pengetahuan waktu itu bumi itu datar dan
bumi adalah sebagai sentral yang dikelilingi oleh semua isi jagat ini. Ini kan pengetahuan, ya. Nah, ini kalau Anda lihat di video saya, seperti kalau kalian orang Semarang asli ya, pasti tahu yang namanya Wiwing Gombel, Wiling Gombel. Tahu ya Wiwing Gombel. Ini anak muda sekarang nggak tahu ya, tapi zaman saya dulu Gombel itu ada WW-nya loh, namanya Wiwing Gombel. Ya. Dan kalau orang yang meyakini itu ada WW-nya ya takut loh tempat situ. Seperti Sigar Bencah. Tahu ya Sigar Bencah ya, Undip turun itu ke arah rumah saya Jenang Boyo. Itu ada Sigar Bencah itu. Dan orang-orang meyakini bahwa kekuatan spiritual magis di Kota Semarang itu di daerah Sigar Bencah. Sehingga orang-orang Tembalang asli kalau setelah maghrib takut loh lewat situ. Karena mempercayai bahwa di situ nanti ada ular besar yang menyeberangi jalan. Ya kan? Nah, ini pengetahuan loh. Ini pengetahuan ya. Dan orang-orang Tembalang, saya punya teman itu ya, punya teman juga asli orang Tembalang, main ke rumah saya. Terus dia pulang sekitar jam 8. Kalau ke rumah saya naik itu kan langsung cepat ya sampai Tembalang. Tapi dia nggak mau. Dia lewat Gedung Mundu, turun Tanah Putih, terus baru ke Tembalang. Saya tanya kenapa kamu nggak berani? Nggak berani. Karena dia punya pengetahuan tentang cerita nenek moyang dia. Bahwa di situ ada penunggu ular besar. Di Tembalang itu juga, Sigar Bencah itu ada juga yang namanya Tandu Alas. Nah, Tandu Alas itu ngeri juga. Ya kan? Nah, kalau orang yang tidak berpengetahuan, ya jam 12 pun lewat situ enggak masalah. Tapi orang yang meyakini di situ ada sesuatunya, enggak, ya dia nggak berani betul. Nah, ini namanya pengetahuan. Tapi kalau sudah dibuktikan secara empiris itu menjadi ilmu pengetahuan. Gitu ya, Mas ya. Nah, tugasmu nanti melahirkan ilmu pengetahuan baru. Caranya apa? Ya, caranya Anda menggunakan yang namanya metodologi penelitian. Nyebar kuesioner, mendapatkan data empiris kan? Wawancara, observasi. Itu kan apa istilahnya mencari data-data empiris sehingga nanti mengolahnya bisa menggunakan statistik, bisa menggunakan metode lain. Ini suara apa ini ya? Oh, Mas Agung masih nyala. Ya. Baik, itu awal-awal perkenalan tentang pengetahuan. Mungkin ada yang mau didiskusikan sebelum saya mempresentasikan tentang pengetahuan secara cepat. Silahkan. Mungkin ada yang bertanya, Pak Tias sudah ngelola pengetahuan apa ini? Ya, saya itu kan background saya matematika ya. S1 saya itu matematika, S2 saya itu TI, S3 saya manajemen. Sehingga campur-campur saya. Sehingga mau penelitian apa? Mau penelitian dasar saya bisa. Waktu S1 penelitian dasar. Mau penelitian apa? Penelitian rekayasa saya bisa. Karena saya S2 kan penelitian saya rekayasa. Mau penelitian konfirmatori, waktu S3 saya kan konfirmatori. Sehingga kalau mereview proposal dari ekonomi, dari bahasa, dari teknik, dari disiplin ilmu lain bisa. Karena metodologinya saya pernah mempelajari dan saya pernah melakukan itu. Baik, silakan kalau mau, ya ada yang mau bertanya.
Tidak ada, kalau tidak ada saya akan presentasikan materi. Ya, pertama saya ingin menyinggung tentang ini. Apa itu manajemen? Ya, pasti tahu ya, manajemen itu ya ilmu dan seni ya. Ilmu dan seni untuk mengelola sumber daya manusia. Sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya material, sumber daya mesin, dan sumber daya lainnya. Dengan cara apa? Melakukan fungsi manajemen, planning, organizing, PWACS ya, PWACS, planning, organizing, actuating, dan controlling. Dengan efisien dan efektif untuk mencapai tujuan. Itu namanya manajemen. Jadi kalau Anda sudah melakukan suatu fungsi manajemen, melakukan planning, organizing, actuating, controlling, untuk mengelola sumber daya, baik itu manusia, mesin, material, uang, informasi, pengetahuan, secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Nah, berarti sudah melakukan manajemen. Kalau kita bicara efektif, berarti kaitannya dengan tujuan. Kalau kita efisien, berarti kaitannya dengan apa? Kalau kita bicara efisien, kaitannya dengan sumber daya, efisiensi waktu, efisiensi uang, efisiensi material, efisiensi mesin, termasuk juga efisiensi yang lainnya. Sehingga kalau kita bicara efisien, itu dikaitkan dengan sumber daya. Kalau kita bicara efektif, itu kaitannya dengan tujuan. Kalau saya ngajar 5 orang, itu bisa dikatakan efektif. Kalau saya minter ke orang 5 orang itu lebih mudah. Efektif ya, kelasnya kecil efektif. Tapi apakah itu efisien? Tidak efisien. Misalnya ruangan yang luas yang bisa dipakai untuk ngajar 30 orang, diisi cuma 5 orang, AC-nya sama, lampunya sama, gaji kesayanya sama. Jadi tidak efisien. Ya, saya ngajar 5 orang dan ngajar 30 orang kan saya digajinya sama. Uang yang saya terima sama. Sehingga bagi perusahaan tidak efisien. Sehingga dibuatlah efisien. Ya minimal kelas untuk BEP 15 orang atau 10 orang itu kan. Nah, itu namanya efisien. Ya cukup efektif lah kalau ngajar 15 orang masih bisa lah untuk mencapai tujuan. Kan ini ya, ini pertimbangan manajemen seperti itu. Baik, kemudian apa itu pengetahuan? Pengetahuan itu kan justified true belief. Justified true belief itu berarti apa? Ya kepercayaan yang terjustifikasi. Sehingga kalau misalnya orang tua mengatakan bahwa jangan lewat situ, di situ ada penunggunya. Nah, berarti ada yang menjustifikasi kan? Bahwa yang menjustifikasi bahwa di sana itu ada penunggunya itu adalah orang tuamu. Orang tuamu mungkin dari cerita nenek moyang. Terus ada lagi yang menjustifikasi bumi itu datar. Ini kan justifikasi. Justified true belief. Jadi orang percaya, tapi itu dasarnya ada. Lah guruku kayak gitu. Tokoh agamaku ngomongnya seperti itu. Sehingga saya harus mengikuti dia, karena dia adalah guru saya. Nah, justified true belief itu seperti itu. Jadi pengetahuan itu adalah ya kepercayaan yang terjustifikasi. Benar atau salah belakangan, ya kan? Yang penting guruku ngomong kayak ngono, aku ngikuti gitu. Ya ta? Orang yang saya percaya ngomong seperti itu, saya ikuti. Karena ini adalah pengetahuan yang saya dapatkan dari guru saya. Ini adalah knowledge atau pengetahuan.
Dan tadi saya sampaikan, apa bedanya pengetahuan dan ilmu pengetahuan? Kalau pengetahuan itu yang penting ada yang menjustifikasi. Benar salah nggak penting. Itu namanya pengetahuan ya. Karena orang membangun suatu konsep ya, dari informasi yang dia terima, dari pengalaman, sehingga muncullah suatu pengetahuan. Kalau kalian baca buku-buku kuno gitu ya, serat-serat, seperti saya punya serat yang namanya Katuranggan Wanito. Katuranggan Wanito itu ciri-ciri wanita ya. Dan saya membaca itu tentang bagaimana seorang wanita itu dikatakan dandang ngelak. Bagaimana seorang itu dikatakan durgo ngerik. Bagaimana wanita itu dikatakan daringan kebak. Ada yang tahu? Ada yang dari Solo enggak ini? Mas Agung dari Solo ya, Mas? Saya Semarang Tulen, Pak. Waduh, Wewe Gombel ini. Iya, Pak. Turunan Wewe Gombel apa Mbak Bintik ya? Ya, oke lah, baik. Kalau dari Semarang biasanya nggak begitu banyak perhatian dengan hal-hal itu ya. Tapi karena ibu saya dari Solo, sehingga mungkin saya juga ada ketertarikan karena dari ibu saya. Oke, ada yang tahu ya, Katuranggan. Jadi ibu saya itu dulu ya mengajari ke saya, kalau nyari wedok, nyari calon istri itu nanti yang daringan kebak. Daringan itu tempat apa ya, tempat gabah atau padi itu. Gerobok, daringan kebak itu selalu penuh. Sehingga kalau cari yang daringan kebak itu nanti bisa sukses, bisa kaya, gitu, bisa berhasil hidupnya. Jangan yang gentong umos. Gentong umos itu, gentong itu tempat air, umos itu apa ya istilahnya, ya bocor. Sehingga gentong umos itu boros, perempuan yang boros. Ciri-cirinya apa? Saya nggak menyampaikan di sini karena ada perempuan, nanti saya takut tersinggung ya. Tapi saya tahu lah ciri-cirinya. Nanti aja kalau diskusi khusus cowok aja, kalau ada ceweknya saya takut tersinggung. Hati sendiri saya ini, termasuk dandang ngelak itu juga ada ciri-cirinya, saya tahu lah ciri-cirinya. Saya melihat foto-foto di sini aja saya tahu oh, ini apa gitu ya. Nah itu pengetahuan yang dijustifikasi ya, kepercayaannya sehingga orang meyakini bahwa oh orang yang tipenya kayak gini itu tipe durgo ngerik. Durgo ngerik itu wani karo wong lanang, berani sama laki-laki, berani sama suaminya. Ya. Ciri-cirinya apa? Saya tahu nggak sebutkan di sini ya. Atau nanti bisa japri aja lah. Atau searching di internet ya, banyak sekarang. Oke, baik. Jadi itu pengetahuan ya. Ilmu titen, itu pengetahuan. Ya. Menawi tiang gadah andeng-andeng wonten cengel ya, andeng-andeng wonten cengel niku tiyangipun bodho tuwin cepet ingetanipun. Sehingga kalau saya punya temen itu kok lalinan bodho itu tak goleki cengele, oh pantesan ono andeng-andenge. Pantesan bodho tuwin cepet ingetanipun. Loh, Pak itu bener enggak? Yo, itu kan ilmu pengetahuan, bukan ilmu pengetahuan yang memang sudah ditulis oleh nenek moyang kita. Ya, andeng-andeng di mana? Oh, deket Lambe, Ceriwis itu. Ceriwis. Ya. Kalau itu nggak apa-apa saya sebutkan ya, jadi nggak menyinggung perasaan. Ya, ada andeng-andeng di Bokong itu apa gitu kan? Ada semua itu. Lupatnya dari mana tahunya? Yo ada, ya, ada. Saya punya kitabnya, saya punya kitabnya. Dan itu pengetahuan. Apakah ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan ya, karena belum dibuktikan secara empiris. So, kalau dia ilmu titen, berarti kan dia sudah membuktikan dengan apa? Ya dengan empiris. Contoh-contohnya ya jelas orang-orang keraton di situ. Ya, ada orang keraton yang mungkin punya andeng-andeng di Bokong, oh, ternyata nasibnya seperti ini terus ditulis gitu. Bahwa orang yang punya tai lalat di pantat itu apa artinya itu. Termasuk neton
Nonton Jumah Legi, orangnya pinter, yang kepepet selemer. Jumah Legi itu saya ya. Waduh, aku nak kepepet selemer. Nah, itu kan ilmu titen juga. Ya. Titen juga. Pinter, tapi yang kepepet selemer. Wah, bahaya juga ini. Semoga saya tidak kepepet. Kalau kepepet bisa jadi koruptor. Oke ya, jadi pengetahuan itu ada yang menjustifikasi kebenarannya, ya kepercayaan terjustifikasi kebenarannya oleh seseorang. Tapi kalau ilmu pengetahuan itu sudah terverifikasi melalui data-data empiris. Apa bedanya informasi dan pengetahuan? Informasi itu kan data yang diolah lebih lanjut dan punya makna. Kalau pengetahuan itu ya kemampuan analisis dan mengambil keputusan. Nanti kita lihat perbedaannya ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, jadi kandungan di manusia itu ada data, informasi, pengetahuan, understanding, dan wisdom. Ini kamu belajar itu kan kandungannya ini, dan sasarannya adalah menjadi bijak. Kalian kuliah S2, S3, apa yang dituju? Bukan ben pinter, bukan. Biar pinter, Pak, salah. Biar wisdom. Biar menjadi orang bijak. Sehingga kalau misalnya nanti kalian menemukan seorang dokter pelit banget ya, pelit ilmu, pelit segalanya, berarti belum wisdom. Seorang dokter harus nyah-nyoh terhadap ilmu, jangan pelit. Kalau pelit itu belum layak jadi seorang filsuf atau seorang dokter. Dokter itu adalah seorang filsuf. Filsuf itu adalah orang yang menemukan kebenaran dan punya kewajiban untuk menyampaikan kebenaran itu kepada khalayak ramai. Sehingga seorang filsuf, seorang dokter itu, dia harus mencari kebenaran dan menemukan kebenaran itu, dan wajib menyebarkan. Caranya ya bisa melalui seminar, nulis jurnal, nulis buku, gitu kan. Sehingga seorang dokter harus dituntut seperti itu. Baik, ini selengkapnya ya. Sehingga data, informasi, pengetahuan, kebijaksanaan, visi. Visi, orang bijak pasti punya visi ke depan. Orang bijak tidak hanya transaksional. Kasus kemarin itu penembakan Joshua itu karena ya memang dia tidak wisdom. Kalau wisdom nggak mungkin terjadi seperti yang dialami, ya. Terus kemarin ini yang terbaru ini kasus Mario, kemudian ada Agnes, ada siapa? David ya. Ini juga sebetulnya ya kalau usianya masih muda mungkin memang belum sampai ke tataran wisdom dan vision. Dia masih sebatas informasi, dapat informasi, cemburu, melakukan sesuatu yang tidak benar. Ya, pengetahuannya memang sampai seperti itu. Tapi kalau dia wisdom tentu saja nggak akan melakukan itu. Itu ya. Orang pasti bisa menimbang-nimbang lah. Tokoh ini adalah siapa? Iya, Pak. Sudah pintar ya, Mas Fadli. Tak tahu ya, Mas Fadli. Siapa ya? Mas Fadli dari mana, Mas Fadli? Saya Tegal, Pak. Tegal, oh Tegal, tahu saya ya. Tegal itu ada makam raja itu siapa? Coba kalau benar orang Tegal. Aduh, aku lupa, Pak. Patungnya pernah lihat. Cuma namanya lupa. Masa Mangkurat I atau Mangkurat Agung kan? Iya. Ya dah? Di Iya. Tegal Uni atau apa itu? Ya, itu kenapa kok bisa mati di sana, meninggal di sana?
Ini pengetahuan juga loh ini. Kenapa Mangkurat I itu anaknya Sultan Agung. Bisa meninggal di Tegal. Kenapa? Nah, itu saya kurang paham, Pak. Berarti kan tidak bisa mengelola pengetahuan lokal yang ada di Tegal sana. Kurang tahu ya Mas Fadil ya. Nah, seharusnya tahu lah, Pak, di tempat saya itu ada makam Mangkurat I, kenapa dimakamkan di sana, bisa cerita. Itu bagus kalau bisa mengelola pengetahuan yang hal-hal seperti itu. Ada yang paham kenapa Mangkurat I dimakamkan di Tegal? Kenapa tidak dimakamkan di makam Raja-Raja Imogiri sana? Kenapa? Nggak tahu ya? Nggak tahu pengantuk? Mas Agung tahu enggak Mas Agung? Kemudian orang Semarang nggak ngerti. Nggak tahu, Pak. Taunya malah yang Gunung Tidar, Pak. Gunung Tidar. Apa? Piye? Gunung Tidar gimana Mas Agung? Ya, ini malah cerita sejarah ya, Pak. Apa ya? Loh, ini pengetahuan. Tahu apa? Iya, pengetahuan ya. Pulang. Ya, kalau dari sejarahnya kan Gunung Tidar itu pakunya Pulau Jawa. Ya, terus dulu di Gunung Tidar itu Jawa itu kan dikuasai oleh bangsa gaib. Kalau dari ceritanya ya Pak ya, dari cerita yang saya tahu. Ya. Kemudian dikirimlah utusan dari Kesultanan Turki Utsmani, yang merupakan nanti jadi cikal bakalnya Wali Songo generasi pertama. Itu kalau orang Jawa bilangnya saya Subakir, karena lidahnya orang Jawa kan ono coroko, bukan alif batak. Ya, jadi singkat cerita ada pertempuran atau perkelahian antara saya Subakir dengan Sabdo Palon Noyoginggong katanya, Sabdo Palon yang merupakan penguasa dunia gaib. Itu berantem untuk memperebutkan atau bukan memperebutkan sih, artinya saya Subakir ini sebenarnya mau menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Tapi Sabdo Palon menyampaikan bahwa kenapa harus ada agama Islam di Pulau Jawa? Karena di Pulau Jawa ini sebelum ada agama Islam pun sudah ada agama asli orang Jawa, agama Kapitayan atau agama kepercayaan. Nah, dari situ mereka berkelahi, yang konon ceritanya 40 hari 40 malam. Tapi karena kesaktiannya akhirnya selesainya dengan diskusi rebukan. Artinya saya Subakir diizinkan untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, akan tetapi dilarang untuk memaksakan agamanya kepada orang yang misal nggak mau mengikuti, ya sudah. Yang penting tidak memaksakan kehendak. Dan konon ceritanya juga kalau sampai hal itu dilanggar, 500 tahun dari kesepakatan itu, Sabdo Palon katanya nagih janji ya Pak ya. Itu Pak, itu yang saya dengar. Kan sampai sekarang di puncak Gunung Tidar Magelang itu ada kayak pakunya Pulau Jawa. Ada tugu yang konon katanya adalah pakunya Pulau Jawa. Gitu. Itu pengetahuan yang saya dapat. Ya, terima kasih Mas Agung. Ya. Loh, kenapa dinamakan Tidar? Tahu enggak ceritanya? Tidar itu pokoknya darnya apa ya? Darnya itu udar atau apa gitu Pak. Lupa. Itu bukan karena peperangan tadi. Yang satu bahasanya Mudyar, mati, Mudyar, Tidar. Mati Mudyar. Mati, Mudyar, mati, Mudyar, Tidar gitu ya.
Nah, kemudian salaman, berikutnya kan salaman, pada salaman tidak mati dan modar semua, tapi salaman terus akhirnya jadi Iya. 3. Nah, itu namanya justified true belief ya, ada yang menjustifikasi kebenaran, tapi apakah empirisnya seperti itu atau tidak kan Tidak tahu, Pak. nggak tahu ya. Ya itu namanya pengetahuan ya kayak gitu, nggak apa-apa. Ya karena pengetahuan itu benar salah itu nggak penting. Nanti yang benar salah itu baru menjadi ilmu pengetahuan, itu baru benar salah. Masih Mas Agung ya? Oke, ini ya tadi ini siapa nih? Tokoh siapa nih? Ada yang tahu siapa tadi? Mas Agung siapa nih? Ini loh, gambar ini loh. Iya, Gambar. Jayabaya, Pak. Nggak Ya. salah. Jayabaya ya, Mas Fadli ya. Orang Tegal tadi Mas Fadli. Jayabaya itu tokoh orang mana ini? Mas Fadli tahu nggak Jayabaya? Nggak tahu. Mataram, bukan ya? Mataram. Kacau ini. Jayabaya Timur Mataram nih. Iya, kacau ini kalau tebak Jayabaya Mataram. Tapi tidak apa-apa, berarti kan memang mengelola pengetahuannya belum benar ini. Dari Kita Jawa Timur kayaknya, Pak. kalau saya tanya ya sekarang ya, Nabi Ibrahim atau Nabi Abraham itu punya anak berapa? Ada yang tahu? Ibrahim itu punya anak berapa? 1, Pak, Ismail. 2 ya, padahal 3 ya. Tapi tidak apa-apa, 2. Oke, Ishak dan Ismail ya. Bisa jawab ya. Sekarang saya tanya, Raden Patah itu punya anak berapa? Atau anaknya siapa Raden Patah itu? Raden Patah, Pak. Ya, Raden Patah anaknya siapa? Anaknya Raden Patah. Oh, Raden Patah. Nah, mikir dulu toh. Kalau Raden, Searching nah, internet. kalau Raden Patahnya sendiri anaknya Raden Brawijaya, Pak. Iya, Brawijaya 5. Ya, tapi Raden Patah itu anaknya siapa sekarang? Raden Patah itu anaknya itu siapa saja? Sebutkan satu aja. Searching internet sih toh. Nah, itu. Kalau tadi saya tanya Nabi Ibrahim anaknya berapa, nggak perlu searching internet. Itulah kekuatan mengelola pengetahuan. Ya kan? Ya enggak. Kalau saya tanya lagi, Iska itu anaknya berapa? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu ya? Oh, anaknya 12, Pak. Coba sebutkan 12 itu siapa saja. Yang saya tahu ada Yusuf, ada Yehuda, gitu kan. Yehuda sehingga menjadi Yahudi, gitu. Ada Lewi yang menurunkan Musa. Tahu ya? Ya. Tahu. Kok bisa tahu? Yehuda menurunkan Daud, Nabi Daud. Ya karena itu kekuatan mengelola pengetahuan. Bangsa Israel sudah memahami itu sejak dulu. Sehingga dia tuh paham betul siapa nenek moyangnya, turun-temurun, anaknya ini punya anak ini, bapak ini punya anak ini, terus betul-betul dia bisa nulis lengkap. Sekarang saya tanya, Mas Januar, bapakmu siapa namanya? Mas Januar, bapakmu. Nah, mbahmu siapa? Mbak. Ya, mbahmu siapa? Baik. Masrap. Ya, terus Mbah Buyutnya? Masrap. Mbah Buyutnya? Sudah junto kan? Kita nggak ngelola pengetahuan, nenek moyang kita aja kita nggak tahu. Ya kan? Iya, Pak. Padahal kita katanya sampai 7 turunan. Saya tuh juga menelusuri ya, nenek moyang saya itu siapa sih? Ya, sampai bapak saya, mbah saya, mbah buyut saya, mbah canggah saya, sudah cuntel. Saya itu satu telusuri yang atasnya lagi nggak bisa.
Tapi yang jalur Mbak Putri saya bisa telacak. Ya, telacak sampai 7 turunan. Saya tulis dalam bentuk lembaran kertas. Ya, ini pengetahuan sepele, tapi kalau ditanya nenek moyangmu siapa, enggak tahu. Saya tahunya Mbah Buyut, udah. Atau Mbah Simbah. Mbah Buyut saya nggak tahu dari mana, pekerjaannya apa, enggak tahu. Padahal itu juga penting loh, mengelola pengetahuan tentang nenek moyang itu. Ya kan? Ya. Kemudian saya tanya lagi. Manusia pertama itu siapa? Adam ya, tahu ya. Istrinya siapa? Hawa. Nah, anaknya berapa? Pinter ya, kan? Pinter itu kekuatan mengelola. Jadi agama itu juga kekuatan mengelola pengetahuan. Sekarang saya tanya, pendiri Mataram Islam siapa? Sultan Agung. Nah, salah kan? Sultan Agung itu cucunya pendiri. Nah, itu kan karena nggak dikelola. Karena pengetahuan kita nggak dikelola. Pengetahuan kita itu adalah mempelajari pengetahuan tentang sains. Sainsnya itu mengacu ke barat. Filsafat ngacu ke Yunani. Teologi ngacu ke Timur Tengah. Sehingga kalau kita bicara tentang pengetahuan keagamaan, wah bisa menguasai betul dan bisa berdebat gitu. Tetapi saat saya tanya pendiri Mataram Islam siapa? Pendiri Mataram kuno siapa? Mataram kuno itu di mana? Kerajaan paling tua di Indonesia itu kerajaan apa? Lambuh Pak, nggak ngerti Pak. Samudra Pasai. Nah itu kan karena memang kadang kita tidak mengelola itu. Dan cara mengelolanya pun tidak ada. Kalau keagamaan itu ada. Ya, didiskusikan, dikotbahkan, disampaikan dalam pelajaran. Nah, kalau tentang sejarah kita, apakah itu juga disampaikan itu? Nah, itulah kita strateginya kalahnya di situ ya. Mereka sudah visinya ke depan. Bagaimana mengelola pengetahuan itu sehingga pengetahuan yang dia miliki tentang nenek moyang dia, tentang negara dia itu dipelajari oleh orang lain. Ya kan? Sekarang saya tanya, Timur Tengah, itu sebelah mananya kita? Mas Fadri tahu enggak? Timur Tengah itu sebelah mananya kita? Sebelah barat, timur, atau sebelah selatan, atau sebelah mana? Saya lihat, Pak. Arab ya, Arab lah. Mekah itu di sebelah mana? Mekah di sebelah mana kita? Mas Fadri, maksud enggak tahu loh, mau Tegal loh. Barat. Barat. Kenapa dinamakan Timur Tengah? Padahal sebelah barat kita. Oh ya Pak. Ya karena pengetahuan yang dikelola itu adalah kita mengikuti pengetahuan yang dikelola oleh orang barat. Orang barat Eropa itu melihat posisi Arab itu di Timur Tengah. Kenapa kita dinamakan Asia Tenggara? Karena lihatnya dari Eropa. Ya kan? Loh, kenapa kok istilahnya gunakan itu? Ya karena kita kalah mengelola pengetahuan. Mereka sudah mengelola pengetahuan loh. Sehingga istilah mereka yang kita gunakan, termasuk Indonesia. Indonesia itu apa artinya? Ya kan? Ya macam-macam ya yang menerjemahkan, tapi jelas Indonesos, Hindu-Nesos, kepulauan orang Hindu. Karena dulu orang Barat sana waktu datang ke Indonesia itu Indonesia mayoritas orang Hindu. Yang namanya Majapahit. Sehingga dinamakan sebagai kepulauan orang Hindu.
Tetapi orang Majapahit sendiri menamakan dirinya bukan Indonesia. Apa? Dia menamakan dirinya Nusantara. Ya kan? Nuswantara, Universitas Dian Nuswantara. Itu mengelola pengetahuan lokal ya. Kalau UI itu kan ya Universitas Indonesia, itu kan berarti mengelola pengetahuan barat sana. Tapi kalau kita Universitas Dian Nuswantara. Dian itu dumunung ingsun Angreksa Negara. Nuswantara. Itu mengelola pengetahuan lokal. Tuh Pak, diruat lagi Pak, Indonesia menjadi negara Nuswantara. Ya enggak perlu lah, ngomong ya sudah. Memang kita akui bahwa kita kalah dalam mengelola pengetahuan. Mereka sebagai referensi pengetahuan. Oke, ini karya-karya eksplisit ya, yang sudah tertulis dan mungkin kalian juga nggak tertarik untuk baca. Tapi ini adalah pengetahuan yang kita miliki. Kita kalah mengelola pengetahuan dibanding negara lain. Sehingga hal seperti ini kurang digandrungi oleh anak-anak muda. Tetapi kita beruntung. Karena apa? Founding father kita itu mempelajari ini. Ya, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua itu kan semuanya ada di sini. Negara ketagama kan. Jadi dia mereferensi pengetahuan lokal, termasuk Pancasila, termasuk bendera merah putih jenang gulo, jenang gulo, gulo klopo, gulo klopo, jenang gulo. Ya karena Soekarno, tokoh-tokoh yang pendiri bangsa itu belajar tentang negara kertagama, Sutasoma, tentang filsafat Jawa gitu ya. Kita diuntungkan itu sehingga kita menikmati hasilnya. Kalau tidak ada itu, nggak mungkinlah berdiri negara Indonesia. Kenapa? Indonesia itu kan banyak pulau, banyak bahasa, banyak suku, ya kan? Banyak latar belakang sejarah, lagu-lagu juga beda-beda, ya kan? Adatnya beda-beda, tetapi bisa satu. Itu karena apa? Ya karena Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila. Kalau kita nggak mengacu mereferensi negara ketagama, nggak mungkin lah kita mungkin negara kecil-kecil, ada negara Jogja, negara Solo, ada negara Semarang, ada negara Tegal gitu ya. Betul-betul cilik-cilik negara kecil-kecil kayak kalau kita melihat di Timur Tengah banyak sekali negara kecil-kecil gitu. Mereka diuntungkan karena ada minyak, tapi kalau minyak habis ya sudah. Ya. Selesai kan kalau minyak habis. Ini kekuatan mengelola pengetahuan melahirkan kreasi baru. Nah, ini pentingnya. Jadi pengetahuan dikelola menjadi kreasi baru. Nah, kemarin Mas Menteri kan datang ke Semarang kan, ke Udinus kan, untuk melihat yang namanya Siwarik. Mas Paro masih ingat tahu lah, Siwarik. Warik itu dari kata-kata parak cilik. Parak cilik ini adalah mengelola pengetahuan lokal, melahirkan suatu kreasi baru. Kalau tidak tahu tentang warak, ya tidak mungkin punya ide warik, Siwarik, warak cilik. Itu seperti yang saya lakukan ya, gamelanku itu penelitian saya tahun 2009. Terus menjadi apa ya, menjadi produk unggulan di Udinus kan. 29 itu saya munculkan yang namanya produk gamelanku. Nah, itu kenapa? Ya karena saya punya pengetahuan tentang gamelan. Ya kan? Saya background-nya S1 Matematika, S2 TI, S3 Manajemen, tapi kok nelitinya gamelan, muncul gamelan. Ya karena saya punya pengalaman tentang pengetahuan tentang gamelan. Nah, ini memunculkan suatu pengetahuan baru. Baik, ini pentingnya mengelola pengetahuan lokal. Nah, seperti AKI itu ada referensi juga ya, pengetahuan yang menjustifikasi kebenaran ini. Dosen ITS mengatakan bahwa AKI itu idenya dari
Ki Ageng Selo. Karena Ki Ageng Selo itu yang bisa pegang petir, bedek. Itu artinya adalah Ki Ageng Selo menemukan muatan positif dan negatif. Dan muatan negatif dan positif itulah cikal bakal yang namanya baterai, aki, dan sebagainya. Sehingga Ki Ageng Selo sudah menemukan aki atau material yang bisa menumbuhkan muatan listrik negatif positif. Ya. Dan ini kalau dikembangkan terus gitu kan, Indonesia memang prospek kan untuk menjadi produksi aki ya. Karena apa? Muatan materialnya kita punya banyak sekali. Itu ya. Oke, jadi apa itu pengetahuan bisa dibaca sendiri ya. Ini juga contohnya adalah perbedaan antara data, informasi, pengetahuan, pemahaman. Nah ini kalau data itu fungsinya adalah untuk mengidentifikasi, menyusun, dan melakukan fungsi organisasi. Sedangkan kalau informasi itu kemampuan untuk membuat summary dan analisis. Kemudian kalau pengetahuan itu membuat sintesis dan keputusan. Kalau Anda bisa mengambil keputusan karena Anda punya pengetahuan. Tapi kalau Anda tidak punya pengetahuan, ya tidak bisa mengambil keputusan. Seperti Mbak tadi, matematika dipakai untuk apa? Berhitung. Ya untuk menghitung badine piro, gitu ya. Pendapatannya berapa hari ini. Kalau saya jual segini, dapatnya segini. Ini kan karena kemampuan dalam hal matematika. Nah, sehingga tadi saya sampaikan bahwa menurut pengetahuan itu adalah justified true belief. Ada dua, eksplisit, tacit. Nah, kita belajar dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, itu pastilah banyak pengetahuan yang kita dapatkan. Tapi kalau saya tanya, berapa persen yang dieksplisitkan? Berapa persen yang diwujudkan dalam bentuk tulisan? Sedikit, Pak, bahkan tidak pernah menulis. Nah, sehingga tersimpan dalam batin. Itu namanya pengetahuan tacit. Ya. Kemudian ini faktanya ini bisa dilihat ya. Bahwa ini adalah tacit. Ini adalah eksplisit. Ini adalah eksplisit, bawahnya adalah tacit. Kalian semua mempunyai pengetahuan yang banyak banget. Tapi sayang tidak dieksplisitkan. Sayang tidak ditulis, sayang tidak dimodelkan. Sehingga pengetahuan itu ya hanya untuk kalian sendiri. Ya. Jadi kalau eksplisit itu ya pasti berwujud ya. Bisa dilihat dan bisa dipublikasikan secara mudah. Dan orang ketiga pun bisa mengakses. Tapi kalau tacit itu tidak berwujud. Dan ini sifatnya privat. Dan hanya person to person. Saya ngobrol kayak gini itu, tacit saya keluar ini. Ya kan? Tacit saya keluar. Nah ini kan, kalau Anda eksplisit berarti baca buku saya, jurnal saya, baca karya saya, video dan sebagainya itu adalah eksplisit. Tapi kalau ketemu kuliah gini, ini adalah menggali tacit, tacit ke tacit. Oke, ini eksplisit dan tacit bedanya ini ya. Kalau eksplisit itu mudah dikomunikasikan, mudah disimpan, tidak ada kehilangan, bisa diwariskan. Tapi kalau tacit itu sulit ditiru, tidak ada biaya investasi TIK tingkat inovasi tinggi. Oke, jadi kalau di negara sudah maju itu memang dia punya kesadaran untuk mengelola pengetahuan dengan menyimpan semua informasi dalam bentuk pengetahuan. Catatan-catatan itu punya dia, dikelola. Cina bisa seperti sekarang ini, karena apa? Ya karena dia mengelola pengetahuan. Tacit
dieksplisitkan. Sehingga orang Cina itu beli hal-hal barang-barang mahal itu mungkin tidak untuk gagah-gagahan. Saya waktu di Prancis itu ketemu orang-orang Cina beli jam mahal-mahal dia. Sehingga di sana itu di Prancis itu ada ya istilahnya mallnya sana itu ada kasir khusus orang Cina. Karena orang Cina banyak OKP, orang kaya baru, dan dia sukanya belanja. Sehingga disediakan yang namanya khusus counter orang Cina, sehingga bahasanya menggunakan bahasa Cina, gitu kan. Orangnya yang melayani juga orang Cina, gitu. Sehingga mereka nyaman untuk belanja, dan uang mereka banyak. Dan saya yakin mereka beli jam mahal-mahal itu tidak untuk gagah-gagahan menggunakan, tapi sampai di Cina sana mesti dipreteli, dipelajari pengetahuannya. Ya, dan itu ditiru. Nanti dijual murah ini. Nah, kekuatan istilahnya ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Ini kekuatan pengetahuan di sana ya. Oke, tacit menjadi eksplisit. Nah, Indonesia pun sebetulnya harus seperti itu. Pengetahuan kita luar biasa banyaknya, tetapi sayang hanya sebatas tacit. Penelitian saya tentang mocopat, ya, mocopat itu juga pengetahuan yang luar biasa, itu banyak tersimpan tacit, dan yang menyimpan tentang pengetahuan mocopat itu sudah sepuh-sepuh. Kalau orang-orang sepuh itu sudah meninggal, otomatis pengetahuannya hilang. Apalagi anak-anak muda sekarang tidak akan paham. Nah, sehingga harus ditulis, ya, dieksplisitkan sebelum orang-orang sepuh yang pintar mocopat itu meninggal. Ini proses antara tacit menjadi eksplisit. Banyak ilmu-ilmu di Indonesia yang hilang. Ilmu membuat candi Borobudur hilang. Sekarang coba rakyat Indonesia suruh membuat candi seperti Borobudur Prambanan, tidak bisa. Kenapa? Pengetahuannya hilang. Coba rakyat Indonesia buat keris seperti kerisnya Empu Gandring, tidak bisa. Kenapa? Pengetahuannya hilang. Pengetahuan membuat keris yang ampuh seperti Empu Gandring, sehingga bisa membuat keris Luk Pitu, atau mungkin keris setan kober, tombak apa itu, macam-macam itu ya, ampuh-ampuh itu. Tapi sekarang orang sekarang suruh buat kayak gitu tidak bisa. Kenapa? Pengetahuannya sudah hilang. Pengetahuan buat gamelan itu juga saya yakin kalau nggak dikelola secara benar itu hilang pengetahuannya. Kalau kamu melihat acara-acara PBB itu ada gong yang dipukul, itu buatan orang Solo itu, orang Sukoharjo, namanya orang Wiron, daerah Wiron. Tapi orang Wiron itu sekarang tinggal berapa ya? 12 industri gamelan. 12 itu yang muda cuma 2. Sisanya tuh sepuh-sepuh. Anak muda tidak mau buat gamelan karena panas, kosong. Mending kerja di pabrik atau kerja di Alfamart, Indomaret, adem. Melihat gonta-ganti orang gitu ya. Daripada membuat gamelan panas, nggak nyaman, biarpun gajinya lebih banyak. Nah, sehingga yang mau membuat gamelan itu cuma orang-orang sepuh. Dan itu kalau sudah meninggal, ilmu itu hilang. Ya, saya prediksi nanti kalau dari 12 itu generasi yang sisanya itu sudah meninggal, cuma sisa 2. Nah, ini kalau kadang pengetahuan yang kita miliki itu disepelekan. Saya tanya, pemerintah peduli apa? Enggak peduli. Nah, pemerintah tidak peduli gimana? Karena nggak paham tentang bagaimana mengelola pengetahuan. Saya yakin nanti kalau kalian sudah paham tentang pengetahuan, pasti dikelolalah pengetahuan itu. Rajin menulis buku harian, ya, itu. Sehingga saya tuh sejak SMA punya buku harian. Sehingga peristiwa-peristiwa penting yang saya alami itu ada di buku harian saya. Dan itu rencana mau saya bukukan dalam bentuk puisi atau dalam bentuk buku.
Puisi-puisi banyak yang saya tulis waktu SMA, waktu saya kuliah gitu ya. Tapi SMP saya belum. Tapi SMA saya punya buku harian. Sampai saya punya istri ini. Punya istri ini sudah nggak pernah nulis buku harian. Ya, itu menjadi pengetahuan eksplisit saya. Jadi peristiwa-peristiwa apa yang saya alami saya tulis semua. Termasuk ada cerita, puisi, itu saya tulis semua. Baik. Ini saya lewati saja. Nah, ini tugasnya, ya. Nah, kalau sudah paham tentang apa itu knowledge, saya ingin minimal 4 ya, mengidentifikasi pengetahuan apa yang kalian miliki, yang Anda anggap sebagai sumber daya. Seperti saya, itu memahami bahwa saya itu background-nya S1 Matematika, S2 TI, S3 Manajemen. Tetapi saya mempunyai sumber daya pengetahuan tentang gamelan. Sehingga harus saya kelola itu dalam bentuk suatu pengetahuan baru atau produk baru yang namanya e-gamelanku. Termasuk juga karena saya dulu waktu SD belajar tentang mocopat dan saya pernah lomba di tingkat kecamatan dan jadi juara, sehingga saya juga selain e-gamelanku menciptakan yang namanya e-mocopatku. Kalau Anda cari di internet, carilah e-mocopatku, nanti muncul nama saya pasti. Pernah saya bawa ke Korea Selatan. Tolong cek juga e-gamelanku, nanti diketik aja, nanti muncul nama saya. Karena ini adalah penelitian hasil dari mengelola pengetahuan yang saya miliki. Gitu ya. Nah, sehingga ini tugas kalian ya, coba tolong mengidentifikasi pengetahuan yang kalian miliki sebagai sumber daya. Apakah kamu bisa manfaatkan itu menjadi hal-hal yang bermanfaat untuk menangkan kompetisi. Itu ya, minimal 4 aja lah. Jadi, Pak, saya punya pengetahuan tentang cara memasak lodeh. Lodeh khas daerah saya. Nah, ini kan pengetahuan juga kan? Masak sayur lodeh. Dan sayur lodeh ini akan saya kelola, Pak. Saya akan membuka warung lodeh. Nah, ini kan berarti kan pengetahuan yang dimiliki dimanfaatkan untuk menjadi nilai ekonomi. Ya. Pak, saya itu pinter ini, Pak. Saya punya keterampilan membuat puisi. Nah, itu kan piye caranya mengelola pengetahuan yang kamu miliki itu sehingga mempunyai dampak ekonomi. Misalnya juga, saya nganu Pak, bisa membuat lagu, ya menciptakan lagu. Nah, Mbok ya buat lagu-lagu seperti apa yang kamu bisa ciptakan. Ya, saya juga senang musik dan waktu corona itu saya bisa menciptakan 4 lagu biarpun tidak populer ya. Tapi kalau Anda cari di YouTube pasti ketemu ya. Ya. Di corona tidak akan pisahkan kita, itu lagu pertama itu ya. Terus ada lagi lagu ya corona tidak akan pisahkan kita, terus ada lagi lagu corona, ada 4 lagu corona yang saya ciptakan. Kenapa Pak pas corona ya? Kalau corona kan banyak di rumah, jadi saya banyak ngalamun bisa menciptakan sesuatu. Baik, itu dari saya untuk hari ini. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Betulnya saya ngajar itu cuma 30 menit, kemudian diskusi ini. Tapi kadang kalau sudah ngomong gini lupa waktu. Silakan, Mbak Enggar mungkin, Mbak Enggar. Mbak Enggar. Bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini untuk tugasnya mau dipresentasikan atau gimana ya, Pak? Bentuknya kalau di-sharingkan boleh. Ya, pertemuan besok saya akan persilahkan siapa yang men-sharingkan. Tapi tugasnya itu bukan tugas ya, tapi itu di forum diskusi. Diisikan di forum diskusi, nanti kita bisa diskusikan. Ya. Berarti poin-poin aja ya, Pak? Poin saja lah, poin-poin saja. Ya. Ya, misalnya saya pintar masak pecel, gitu. Sambal pecel saya spesial nih, turunan dari ibu saya. Ya, kemudian kan bisa dimanfaatkan untuk apa? Gitu.
Seperti istri saya itu kalau masak sambal tumpang enak banget itu. Karena apa? Dia meneruskan pengetahuan membuat sambal tumpang dari ibu saya. Jadi istri saya itu kalau masak sambal tumpang, tetangga saya itu kalau dia itu mesti suka gitu. Kenapa? Resepnya dari ibu saya. Bukan ibunya dia, bukan ibu saya. Berarti istri saya dari Kediri. Jadi orang Kediri pun masak, loh ini kok beda dengan Kediri, tapi lo enak. Enak, karena ibu saya dari Solo, sehingga masakan sambal tumpangnya modelnya Solo sana. Sehingga rasanya enak. Ya ini, sehingga Bu, kamu jual aja bubur tumpang. Ini juga memanfaatkan pengetahuan yang ada, ya iman-iman kalau nggak dimanfaatkan. Kan gitu ya, Mbak ya? Mbak Inggar ya? Silakan Bapak, terima kasih. diidentifikasi ya pengetahuan apa yang dimiliki. Saya memang suka gitar, main gitar dan sebagainya, sehingga dari bermain gitar ini saya juga senang menulis puisi, ya apa yang bisa saya manfaatkan. Saat corona saya bisa membuat 4 lagu, lumayan kan? Biarpun lagunya tidak tenar dan tidak apa, tapi yang jelas lagu saya pernah dinyanyikan anak saya di sekolahnya kan. Lumayan untuk tugas gitu ya. Silakan, mungkin ada lagi pertanyaan selain Mbak Inggar. Pak, berarti Pak Tias, berarti itu Ya. nanti kita melakukan riset ya, misalnya tentang orang warna merah misalnya, teman-teman. Saya kan orang desain, Pak. Warna merah itu berarti marah, gitu. Misalnya orang kalau merah itu marah, gitu. Misalnya gitu. Berarti kita melakukan riset gitu, atau harus ada data risetnya, atau Belum pendapat mahasiswa. pakar gitu. Nggak sampai ke situ ya. Saya cuma meminta kalian mengidentifikasi aja. Kamu punya pengetahuan apa tentang warna, silahkan apa-apa. Nah, kalau pengetahuan warna itu dipakai untuk apa? Desain gitu kan, misalnya desain apa. Nah, ditulis kan, jadi saya punya pengetahuan tentang makna filsafat tentang warna. Nah, warna ini saya gunakan untuk mendesain. Kan itu mahasiswa ya, sehingga pengetahuan yang kalian miliki itu ya jelas manfaatnya untuk apa. Belum sampai ke situ, ya, belum sampai ke situ. Nanti di pertemuan akhir ada tugas memang yang mengarah ke situ. Tapi tugas ini kan awal-awal belum sampai ke data dan sebagainya. Tapi adalah istilahnya mencari saya tuh punya pengetahuan apa sih? Sudah belajar sampai kuliah MM ini. Oke, kayaknya saya mencari pengetahuan apa yang saya miliki susah. Itu kan? Iya Pak, makasih Pak. Ya, kayak mahasiswa juga pengetahuan tentang jurnalistik atau mungkin dalam hal pengambilan berita atau mungkin video itu kan ini pengetahuan keterampilan yang dimiliki. Ya, terus juga manfaatnya untuk apa? Nah, dari situlah saya kepengen kalian tidak hanya berhenti bahwa pengetahuan itu menjadi sumber daya, tidak hanya seperti itu, tetapi mengelola sumber daya ini menjadi bermanfaat. Ya, takutnya apa? Takutnya bahwa bangsa kita itu tidak paham tentang pengetahuan sebagai sumber daya. Seperti dulu waktu tahun 98 itu, bangsa kita tidak paham bahwa informasi itu sebagai sumber daya. Sehingga kalah bersaing. Ya, dia bisa mensimulasikan kalau dolarnya saya tarik segini, nanti mana saja negara yang kolaps. Gitu. Saya turunkan lagi, mana lagi yang kolaps. Itu mereka sudah mensimulasikan itu. Ya kan? Pengetahuan juga sama. Kita tuh terumbang-ambing pengetahuan yang mereka kelola. Kita sendiri punya pengetahuan tidak pernah dikelola. Bangsa kita bangsa besar. Punya pengetahuan tentang makanan. Banyak loh. Beragam macam makanan. Tetapi nanti kita akan kalah dengan makanan Korea. Ya kan? Di Semarang itu berapa rumah makan Korea? Banyak. Sekarang anak-anak muda sekarang itu sudah tidak suka makan
yang namanya botok itu ya, gudangan. Mereka sukanya makan apa? Burger. Makan apa? Ayam crispy. Makan apa lagi sekarang? Ya bakmi dan sebagainya. Kenapa? Rasa mereka itu sudah dipengaruhi pengetahuan rasa itu sejak kecil. Sehingga kenapa McD itu memberikan suatu diskon ya bagi anak-anak TK atau SD yang ulang tahun, kasih diskon. Itu hanya untuk mengubah rasa. Pengetahuan rasa enak itu diubah. Kalau saya kan tidak berubah, McD tetap kalah sama mbok bre. McD tetap kalah sama ayam Jawa. Lidah saya mengatakan itu, tapi anak saya sudah berubah. Kalau ditaruh ini ada ayam Jawa, ini ayam McD, milih ayam McD. Karena rasanya itu sudah direbut ya. Pengetahuan rasa itu sudah direbut sama mereka. Nah, contoh kearifan lokal untuk mengelola pengetahuan rasa itu. Dulu waktu kecil itu ada namanya pamongan. Pamongan itu isinya adalah gudangan, ada gerai, ada telur, ada botok, ada nasi, ada cambah, pokoknya sayur-sayuran kayak gitu. Dimakan bareng-bareng. Ya, kalau saya nontonnya Jumat Legi, berarti tiap Jumat Legi itu ada pamongan. Ngundang konco-koncone, nanti makan bareng ditambah itu. Kamu nggak pernah mengalami itu ya? Nggak pernah ya? Pamongan. Pernah Mas Agung? Pernah, Pak. Dulu. Pernah. Sempat ngalami, Pak. Pamongannya ngedum McD loh. Enggak, Pak. Jadi harga biasanya ya pas itu, Pak. Pas weton ada gudangan, ada urap itu, terus gereh, kerupuk, ada buahnya jeruk, apel kecil-kecil itu, apel hijau, pisang, salak. Oke, sip toh berarti orang tuamu. Itu cara mengelola pengetahuan rasa. Sehingga anak-anak kecil itu jangan disebut lah pengetahuan rasanya atau lidah-lidah orang Korea, orang Barat gitu ya. Jadi kalau itu kerebut, mereka tidak suka makan gudeg, tidak suka makan yang namanya masakan-masakan Jawa, karena rasa mereka sudah direbut pengetahuan rasa sama Korea, sama orang-orang Barat. Gitu. Itu ya, nggak menyadari, kita nggak sadar ya. Mereka sudah seperti itu strateginya, mengelola pengetahuan rasa. Sehingga kalau anak-anak kecil sudah rasanya itu dipengaruhi oleh rasa mereka, wah itu mereka akan panen. Nanti mbok pecel kayak bakso dan sebagainya nggak laku. Nggak doyan pecel mereka. Ya enggak? Ya itu pengetahuan tentang makanan. Dulu pengetahuan tentang busana. Pengetahuan tentang desain anak saya itu kalau gambar modelnya model wajah-wajah orang Jepang. Beda dengan saya dulu, kalau gambar wajahnya wayang, gitu, gambar wayang, gambar-gambar kayak gitu. Desain itu mempengaruhi juga, ya, karena pengetahuannya yang didapatkan anak saya itu adalah dari Jepang. Kartun Jepang yang dia tonton itu seperti itu. Tadi beli buku juga, buku Jepang, sukanya Jepang. Sehingga dia kalau desain cenderung ke situ. Anak saya kuliah di DKV, sehingga arahnya juga arah-arah desain itu. Saya mengatakan kamu harus belajar buku Nyayah nih, buku-buku Jawa. Supaya desainmu juga desain lokal. Tapi nggak tertarik mereka. Sudah, kadung. Tuh, silakan, mungkin ada yang bertanya lagi. Pak, bukunya Pak Tias apa? Ya, saya punya buku banyak ya tentang knowledge management ya. Ketarikan bukunya mungkin
Buku knowledge management saya punya banyak. Kantor apa di sini ya? Oh, di sana. Bentar. Ini buku ini bagus nih. Nih. Knowledge management. Nih. Karangan Dr. Bu Yutung. Ini buku banyak yang saya baca ini Bu sampai bodol nih ya. Ini sebagai referensi saya juga buat buku knowledge management sampai bodol, referensinya banyak menggunakan ini. Ini juga. Kalau ini agak sulit bahasanya ini. Ya. Dan ada banyak lagi buku-buku saya. Nanti yang bukunya tak bagikan. Itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah jam 9 ini. Ternyata Mas Enggan jawabnya lewat meeting chat, saya nggak baca ini. Anaknya Raden Patah Sultan Trenggono ya. Sultan Trenggono itu anak kedua, anak pertama bapaknya Arya Penangsang, Sekar Bolepen. Dia dibunuh kan sama mantunya Sultan Trenggono. Dibunuh agar apa? Agar mertuanya jadi raja. Ya, sehingga Arya Penangsang itu sebenarnya punya hak dia. Punya hak jadi raja. Sehingga saat Sultan Trenggono meninggal, Arya Penangsang diberitahu, seharusnya kamu yang punya hak. Yang beritahu siapa? Sunan Kudus kan. Seharusnya kamu yang punya hak. Bapakmu itu dibunuh sama Prawoto itu. Akhirnya dia marah-marah, semua anaknya Trenggono dibunuh kan. Bunuh. Mantunya juga dibunuh. Nah, mantunya dibunuh, terus anaknya Sultan Trenggono itu kan terus dendam. Ada yang dari Jepara enggak ini? Yang Topo Wudo itu. Saya, Pak. Ya, siapa namanya yang Topo Wudo dari orang Jepara itu? Tahu enggak? Ratu Kalinyamat. Ya, Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat itu anaknya Sultan Trenggono. Suaminya dibunuh sama Arya Penangsang, sehingga dia Topo Wudo sampai mengatakan bahwa dia berhenti dari bertapa nanti kalau Arya Penangsang sudah mati. Padahal itu sebetulnya Ratu Kalinyamat itu dengan itu sepupu ya Mas tunggal mbah, sama-sama cucunya Raden Patah, tapi saling membunuh. Sehingga kerajaan Demak itu puntes karena perang saling membunuh. Sehingga yang menjadi raja itu justru turunannya Ki Ageng Selo dari Purwodadi, bukan dari Demak. Kerajaan Demak itu puntes karena saling berkelahi. Terus akhirnya yang jadi raja itu adalah dari jalur Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo itu orang Purwodadi, punya anak Ki Ageng Nis. Ki Ageng Nis punya anak Pemanahan punya anak Danang Sutawijaya. Danang Sutawijaya ini yang menjadi raja pertama Mataram Islam dengan gelar Panembahan Senopati. Ya. Sehingga pendirinya siapa? Ya Panembahan Senopati itu atau Danang Sutawijaya. Jalurnya bukan dari Demak, ya jalurnya dari Purwodadi. Sehingga raja-raja Jogja, Raja Solo itu kalau nyekar ke
Ki Ageng Selo. Pak Tias pernah nyekat sana, pernah saya. Ke Purwodadi, itu setelah Purwodadi terus lurus kanan jalan itu ada makam Ki Ageng Selo. Ya, saya pernah ke sana. Ya, loh kenapa ke sana lah? Karena saya itu mempelajari Mojopat. Salah satu serat yang saya pelajari adalah serat Pepali. Serat Pepali itu adalah karangannya Ki Ageng Selo. Loh kenapa Pak? Ya karena saya ngajar leadership. Nah, apa katanya serat Pepali dengan leadership? Serat Pepali itu diciptakan karena Ki Ageng Selo itu mempersiapkan anak cucunya menjadi raja. Karena Ki Ageng Selo itu kepengen jadi raja, tapi maksudnya dia tidak bisa jadi raja. Tapi anak cucumu bisa jadi raja. Akhirnya dia membuat serat Pepali untuk membentuk karakter pemimpin anak cucunya. Menarik kan? Nah, apakah ada yang pernah baca serat Pepali? Cari di internet, serat Pepali Ki Ageng Selo, ketemu. Ya, saya pernah berkunjung ke sana. Yang belum sampai sekarang itu saya berkunjung ke makamnya Sosro Kartono. Loh, kenapa Pak Sosro Kartono? Sosro Kartono itu kakaknya Ibu Kartini. Sehingga Ibu Kartini bisa terkenal itu karena kakaknya. Kakaknya itu menguasai sekitar 16 bahasa asing. Dia bekerja di PBB, bekerja kedutaan besar di Inggris sana. Ya. Kemudian dia adalah sarjana pertama di Indonesia. Sehingga kalau kita bilang filsufnya Jawa itu adalah Sosro Kartono. Ampuh tanpa aji, luruk tanpa bolo, menang tanpa ngasoraki, itu ajarannya beliau. Pring tobro pring itu deling kendel tur eling. Nah, itu juga ajaran dia. Banyak ajaran dia yang saya referensi ya. Dan saya belum ke makam beliau juga. Tapi buku-bukunya banyak yang saya kelola. Pak Tias kok belajar kayak gitu untuk apa? Ya karena saya orang Jawa. Saya belajar filsafat Jawa. Saya belajar filsafat Yunani. Saya belajar filsafat Timur Tengah. Filsafat tentang Barat. Kenapa Jawa nggak dipelajari? Filsafat Jawa juga nggak kalah. Sehingga saya belajar tentang filsafat Jawa juga. Begitu sharingnya ya. Untuk hari ini cukup ya. Sudah capek nih, jam 9 lebih. Baik, itu saja dari saya. Dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan besok kita lanjutkan materi kita. Selain kita sharing tentang pengetahuan yang kita miliki, kita juga akan memahami bagaimana cara mengelola itu. Pengetahuan itu dikelola seperti apa. Bagaimana mengubah tacit menjadi eksplisit. Ya, baik itu saja dari saya untuk malam hari ini. Dan maaf kalau ada tutur kata yang salah dan tidak berkenan ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Selamat malam dan sampai ketemu. Malam, Terima kasih Bapak, selamat malam. Malam. Malam, Pak. Terima kasih. Selamat malam, Bapak. Malam, Pak. Sama-sama. Iya. Ya, kita pamit ya. Ya, Pak. Baik, Pak.